Kita berharap ya kepada seluruh rakyat Provinsi Jawa Timur bertepatan pada tanggal Kelompok masyarakat mengatasnamakan Jawa Timur menggugat akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 3 September 2025 nanti di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Tuntutan massa yaitu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mundur. Persiapan aksi sejak Kamis 21 Agustus 2025 dengan pendirian posko di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Atas nama kegelisahan rakyat yang ada di bawah. Ya, saya kira gubernur tidak akan konyol melawan ya. Tidak akan konyol melawan. Bahkan mengeluarkan statement sendiri, saya kira tidak sana itu justru akan kontraproduktif bagi dirinya sendiri. Karena nanti gubernur akan dicap sebagai distingat sebagai gubernur yang anti demokrasi, maka Hovifah akan menganggap bahwa ini suatu dinamika demokrasi. Dinamika politik itu hal-hal biasa saja. Jadi yang dilakukan Hovifah pasti akan biasa saja. Baik, kalau kita bicara soal nama aksi dulu ya, bahwa aksi itu merupakan kebebasan untuk berserikat, untuk berpendapat dan berkumpul yang itu dijamin dalam bab 10 hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar negara kita. Oleh dari itu, ya semua masyarakat, warga negara, elemen, bahkan instansi, civil society punya hak yang sama berkaitan dengan mengungkapkan ekspresi mereka di forum-forum yang ada, termasuk dalam konteks aksi jalanan. Nah, pertanyaannya adalah apakah aksi bisa serta-merta langsung mengganti kepemimpinan suatu kepala daerah baik di tingkat lokal, provinsi maupun pusat. Nah, ini tentu harus kita lihat bahwa kalau secara regulasi konstitusional maupun di undang-undang kita, baik itu dengan pemerintahan daerah maupun yang lain, itu tidak kita temukan skenario maupun skema bagaimana masyarakat bisa langsung mengganti yang namanya kepala daerah. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu juga amanat reformasi yang sekarang tertuang dalam konstitusi kita itu menghendaki adanya pergantian kepemimpinan secara konstitusional melalui pemilihan umum yang langsung dilakukan one man one vote, baik itu presiden, gubernur maupun wali kota dan bupati. Maka dari itu tentu untuk bisa mengkonversi aksi massa, suara-suara publik menjadi pergantian ini tentu akan panjang ceritanya sih. Nah, jadi tidak bisa serta-merta yang namanya aksi, demo atau demonstrasi itu bisa langsung mengganti atau melengsarkan atau mengubah yang namanya hasil demokrasi konstitusional yang sudah menjadi amanat reformasi. Demo ini akan menyoroti 3 tuntutan utama yang menjadi isu selama pemerintahan Hovifah. Pertama, usut tuntas dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jatim yang nilainya triliunan yang menyeret nama Hovifah. Kedua, penghapusan tunggakan pajak bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Ketiga, penghapusan pungutan liar di sekolah SMA atau SMK di Jatim. Maka oleh karena itu kami himbau kepada seluruh rakyat Jawa Timur yang apakah ada celah memungkinkan bahwa Hovifah bisa diturunkan dengan aksi tanggal 3 September besok? Sulit. Tetap konfigurasi politik akan mengikut konfigurasi politik yang ada di DPRD Jawa Timur. Dan saya lihat sebagai besar anggota DPRD di Jawa Timur itu masih merupakan pendukung setia dari Hovifah, sehingga proses untuk melakukan pengawasan politik atau apapun itu saya kira tidak akan sampai situ. Kalau kita bicara soal misi atau gagasan atau narasi, itu tentu yang bisa kita tanyakan langsung adalah mereka-mereka yang jadi korlap atau yang terlibat langsung dalam aksi-aksi tersebut, karena kita yakin bahwa setiap aksi pasti memiliki misi-misi berbeda, baik itu aksi bela Palestina sebagai contoh, atau aksi-aksi soal penuntutan hak buruh, ya kan, itu kan secara real, secara konkret ada tujuan-tujuan penyuaraan gagasan yang ingin disampaikan pada pihak-pihak yang mendengar, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD ya, maupun instansi yang lain. Tapi pada pokoknya adalah kalau kita bicara soal misi dan gagasan, tentu ya kita perlu tanda kutip mengkonfirmasi langsung kepada mereka-mereka yang terlibat dan bertanggung jawab langsung pada suatu aksi massa. Agar apa? Agar ya harus jelas juga, jangan sampai aksi itu tanda kutip hanya menjadi pelampiasan emosional yang
sebenarnya itu bisa disalurkan secara konstitusional ya, maupun secara yudisial. Bagaimana contoh kalau kita bicara soal tanda kutip ada regulasi yang dikeluarkan oleh gubernur ya, baik itu bentuknya itu pergub atau bahkan termasuk juga ini ya perda provinsi yang juga disusun bersama dengan DPRD provinsi. Nah itu kan bisa diadakan yang namanya judicial review melalui Mahkamah Agung. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang namanya skenario yang bisa dilakukan secara konstitusional maupun yudisial berkaitan dengan perbuatan-perbuatan maupun tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, baik itu gubernur maupun DPRD maupun yang lain ya, yang itu diduga dan dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Nah ini menjadi lebih penting untuk disadari oleh masyarakat agar apa? Agar ada yang namanya upaya yang real, argumentasi yang juga bisa konkret kelihatan. Jadi dalam arti tidak sekedar sepihak saja, ya kan? Karena kalau dalam persidangan, ya kita sebenarnya tahu bahwa setiap pihak itu memiliki kesempatan yang sama untuk diberikan argumentasi, waktunya juga, dan pembuktian-pembuktiannya.